On the Oost, timur kita. Begitulah Belanda menyebut tanah jajahan ini. Sebuah untayan zamrud di Khatulistiwa yang mereka gambarkan penuh keindahan, kekayaan, dan budaya. Hindia Belanda terdiri dari lebih dari 10.000 pulau, seluas gabungan Inggris hingga Norwegia. Bila peta kepulauan ini dibentangkan di atas peta Eropa, terlihat jelas, jajahan mereka jauh lebih luas dari negeri asalnya. Pulau terpenting bagi mereka adalah Jawa, dengan 33 juta jiwa, 5 kali jumlah penduduk Belanda. Total penduduk Hindia saat itu 47 juta jiwa, 240.000 orang Eropa, 800.000 migran Asia, dan 46 juta pribumi, yang disebut inlanders dalam sistem kolonial. Setelah menempuh perjalanan laut selama 5 minggu dari Eropa, kapal pos uap kerajaan akhirnya tiba di salah satu pelabuhan kolonial terindah menurut mereka. Tanjung Priok, gerbang utama menuju Pulau Jawa. Disinilah para pegawai, serdadu, saudagar, dan pencari untung dari Eropa menapakkan kaki, menjemput takdir kolonialnya di timur. Bagi mereka, pelabuhan ini adalah gerbang menuju dunia eksotis yang dijanjikan. Tapi bagi rakyat pribumi, pelabuhan ini adalah saksi bisu, kerja rodi, arus hasil bumi, dan kedatangan kekuasaan asing yang tak selalu membawa keadilan. Begitu kapal merapat, sambutan hangat langsung terdengar. Banyak yang menanti kehadiran saudara, teman, atau kenalan lama, sementara sebagian lain menantikan berita dari Patria, tanah asal mereka di Eropa. Para keluarga, pengusaha, dan pejabat buru-buru datang untuk menjemput, mempersiapkan diri menghadapi hidup baru yang penuh harapan dan tantangan di ujung dunia ini. Tanjung Priok kini tak hanya jadi pintu masuk kekuasaan, tetapi juga tempat berkumpulnya mereka yang mencari peluang dan kabar dari kampung halaman. Meskipun orang pribumi tidaklah besar tubuhnya dan cenderung lebih ramping, mereka tetap mengangkat koper-koper berat kita dengan mudah, menurunkannya dari kapal menuju daratan. Kekuatan fisik yang mereka miliki seolah tak pernah dihargai sebagaimana mestinya. Namun di balik segala kesulitan, mereka terus menjalani tugas yang diberikan tanpa keluh. Inilah kenyataan yang tak terlihat dalam narasi kekuasaan. Tenaga yang terpaksa digunakan tanpa penghargaan. Tak lama setelah kapal bersandar, muatan pos mulai diturunkan dengan jaring besar. Di dalamnya, peti-peti berisi surat, dokumen resmi, dan kiriman dari tanah Belanda. Dalam perjalanan kereta menuju Batavia, pemandangan mulai berubah. Hamparan hijau, sawah yang teratur, dan pepohonan tropis menyambut dengan keindahan yang eksotis di mata pendatang. Inilah negeri yang mereka anggap asli dan memikat. Sebuah pandangan dari luar yang sering melupakan siapa yang merawat tanah itu selama berabad-abad. Stoomtram yang lalu lalang, dijuluki Koffie Molen karena bentuknya menjadi pengingat bahwa kota ini dibangun dalam bayang-bayang ibu negeri di Eropa, namun hidup dalam ritme timur yang berbeda. Perjalanan dimulai dari Batavia Lama, daerah pelabuhan tua yang dipenuhi gudang, kantor dagang, dan sisa-sisa kejayaan VOC. Tak lama kemudian, kita memasuki kawasan Pecinan. Di sini kehidupan terasa lebih ramai, lorong sempit, toko-toko kecil, dan pasar yang tak pernah sepi, menjadi denyut nadi warga keturunan Tionghoa yang telah lama menetap di tanah ini. Dari kota tua, perjalanan berlanjut ke arah daratan, menuju Weltevreden. Disinilah orang-orang Eropa membangun dunia mereka sendiri. Jalan lebar, deretan rumah bergaya,
dan taman-taman luas yang ditata rapi. Segalanya tampak tenang, bersih, dan teratur. Inilah Batavia versi kolonial, jauh dari hiruk-pikuk pecinan atau kampung-kampung rakyat pribumi. Tapi di balik keteraturan ini, tersimpan jurang yang dalam antara penguasa dan yang dikuasai. Inilah Koningsplein, alun-alun megah seluas hampir 1 kilometer persegi. Dikelilingi vila-vila mewah, tempat tinggal para pejabat tinggi dan elit kolonial. Kawasan ini menjadi pusat kekuasaan dan simbol dominasi di jantung Batavia. Ruang terbuka yang luas ini bukan hanya soal estetika. Ia juga dirancang untuk menegaskan siapa yang mengatur dan siapa yang hanya diperbolehkan melihat dari jauh. Di tepi Koningsplein berdiri megah, Gereja Hervormd, gereja terbesar dari jemaat Protestan di seluruh Hindia Belanda. Bagi penguasa, gereja ini bukan hanya tempat ibadah. Ia juga menjadi simbol kehadiran moral dan legitimasi atas kekuasaan mereka di tanah jajahan. Suara loncengnya pernah menandai waktu, hari Minggu, dan juga tatanan yang ingin dipertahankan. Sebuah peradaban Eropa di tengah dunia timur yang mereka anggap asing. Setiap sore lapangan ini selalu dipenuhi aktivitas. Kaum Eropa dengan pakaian rapi dan semangat tinggi mengorbankan waktu senggang mereka untuk berolahraga. Bagi mereka, tubuh sehat adalah simbol peradaban dan ketertiban, bagian dari gaya hidup yang ingin mereka tegakkan di tanah jajahan. Dalam perjalanan kita, tampak jelas tugu peringatan untuk General Michiels, sang pahlawan kolonial yang gugur dalam perjuangan. Monumen ini berdiri dengan megah sebagai simbol kemenangan militer dan pengaruh kekuasaan kolonial di Hindia Belanda. Di gedung megah ini dulunya tinggal sang gubernur jenderal, pemimpin tertinggi Hindia Belanda. Kini, setelah berlalunya waktu dan perubahan kekuasaan, bangunan ini beralih fungsi menjadi pusat administratif, tempat kerja pejabat-pejabat kolonial yang mengatur seluruh wilayah. Meski peran dan penghuninya berubah, bangunan ini tetap berdiri kokoh, menyimpan jejak-jejak sejarah yang penuh dengan cerita kekuasaan, pengaruh dan kontrol yang terjalin rapat di tanah jajahan. Sebagai penutup perjalanan ini, kita melintasi kawasan Meester Cornelis, sebuah daerah teduh yang dipenuhi pepohonan rindang dan suasana tenang. Disinilah Batavia memperlihatkan sisi lain, tidak lagi hiruk-pikuk kota pusat, melainkan bayangan dari taman-taman pinggiran yang tertata. Meester Cornelis menjadi tempat peristirahatan para elit kolonial, jauh dari pusat kekuasaan tapi tetap dalam genggaman kendali. Di jantung Batavia. Bagi masyarakat, sungai ini lebih dari sekadar aliran air. Ia adalah tempat mandi, mencuci, bermain, dan bersosialisasi. Ciliwung menjadi saksi kehidupan harian rakyat. Meski dianggap sederhana, disinilah kehidupan mengalir tanpa hiasan, tapi syarat makna. Di atas arus Ciliwung, rakit-rakit bambu meluncur perlahan, dikendalikan dengan ketangkasan tangan-tangan terlatih. Mengarahkan rakit di sungai yang berkelok bukan perkara mudah. Ada risiko, ada keterampilan, dan ada warisan pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Inilah seni mengarungi air, bukan dengan mesin, tapi dengan naluri dan kepekaan terhadap alam.
Sementara itu, di pinggir sungai, warga mencuci, mandi, dan menjemput keseharian, dengan air sebagai pusat hidup mereka. Buitenzorg, kini dikenal sebagai Bogor. Inilah tempat tinggal resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, jauh dari hiruk-pikuk pemerintahan pusat. Di sini, alam tampil megah. Lereng-lereng Gunung Salak menjadi panggung bagi kehijauan tropis yang tumbuh subur dan tak terbendung. Di jantung kota Buitenzorg, berdiri kebun raya yang bagi mereka disebut sebagai yang terindah di antara taman-taman botani sejenis. Kebun Raya Buitenzorg didirikan sebagai pusat penelitian tumbuhan tropis. Tempat ini bukan sekadar taman, tapi juga simbol kekaguman dan kadang juga hasrat penguasaan atas alam Hindia yang kaya raya. Bagi ilmuwan dan pejabat kolonial, ini adalah laboratorium terbuka. Tapi bagi rakyat setempat, inilah hutan yang ditata, warisan alam yang dibingkai dalam batas-batas kekuasaan. Menuju lereng Gunung Papandayan, rombongan kolonial datang dengan mobil. Tapi begitu jalan tak bisa lagi dilalui kendaraan, ketua rombongan naik tanduk khusus yang dipikul 4 orang pribumi. Pemandangan ini lebih dari sekadar perjalanan alam. Ia memperlihatkan wajah penjajahan. 1 duduk tinggi, 4 memikul, dan yang lainnya bersenjata di belakang. Struktur kuasa yang menjelma dalam setiap langkah. Di ketinggian 2000 meter, mereka mulai menuruni lereng menuju dasar kawah. Pemandangan yang mereka temui sungguh ganjil. Dari dinding kawah mengepul uap tebal. Di sekeliling, tanah terlihat retak dan berwarna kekuningan, jejak sulfur dan panas yang menyembur dari perut bumi. Inilah wajah lain dari Hindia, liar, tak jina, dan penuh rahasia. Gunung Krakatau, yang terletak di Selat Sunda, adalah salah satu gunung berapi paling legendaris di dunia. Pada 26 sampai 27 Agustus 1883, letusannya mengguncang dunia. Ledakan dahsyat yang dihasilkan terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya, dan tsunami besar yang mengikuti menghancurkan pantai-pantai di sekitar Selat Sunda, menewaskan lebih dari 36.000 orang. Dampaknya tidak hanya mengubah lanskap Indonesia, tetapi juga memengaruhi iklim global dengan menurunnya suhu yang cukup signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Letusan Krakatau bukan hanya tragedi alam, tetapi juga momen penting dalam sejarah kolonial. Banyak ilmuwan barat datang untuk mempelajari fenomena vulkanik ini, yang menyoroti betapa besar dampak alam terhadap kehidupan manusia. Tsunami yang dihasilkan mengubah ekosistem sekitar dan membawa perubahan sosial serta ekonomi yang mendalam bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Kini Krakatau tetap menjadi simbol kekuatan alam Indonesia yang tak tertandingi, sebuah pengingat bahwa meskipun manusia bisa merencanakan, alam tetap memegang kuasa tertinggi. Keberadaan gunung ini juga menjadi saksi bisu dari sejarah panjang bangsa ini.
Di gunung, tiang-tiang gas raksasa fumarole menyembur tinggi dari perut bumi, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Lautan uap panas membubung ke udara, memberi kesan seolah bumi sedang menggelegak. Sumber-sumber lumpur mendidih, menghasilkan pemandangan yang tak kalah fantastis. Seakan sebuah kuali raksasa, lumpur yang berwarna keabu-abuan menggelembung dan meletup-letup, menambah kesan bahwa alam ini masih penuh dengan rahasia dan kekuatan yang tidak dapat dijinakkan. Pemandangan ini adalah gambaran nyata dari kekuatan vulkanik yang tiada banding, yang terus mempesona dan mengingatkan kita akan kekuatan alam yang tidak bisa ditundukkan oleh apapun. Pulau Jawa dikenal memiliki hutan-hutan luas yang menghasilkan kayu jati berkualitas tinggi. Kebanggaan alam tropis yang tahan cuaca, keras, dan bernilai tinggi sejak zaman dahulu. Mari kita saksikan bagaimana hutan-hutan jati ini dikelola. Bukan sekadar tumbuh liar, tapi ditanam, dirawat, dan dipanen melalui proses panjang. Inilah kerja rapi tangan manusia dan waktu. Di antara batang-batang lurus yang menjulang, disusun oleh pengetahuan lokal dan pengawasan kolonial. Benih-benih kecil ditanam dalam barisan yang teratur zat piten. Calon pohon jati masa depan ditata dengan perhitungan dan ketekunan. Tahun demi tahun berlalu. Saat usia pohon memasuki dekade pertama, hutan-hutan ini mulai dirapikan. Pohon-pohon muda yang terlalu rapat ditebang dalam proses yang disebut penjarangan. Agar pohon-pohon pilihan dapat tumbuh lebih gagah, tegak, dan bernilai tinggi. Lalu datanglah masa panen. Namun pohon jati tak langsung ditebang pertama-tama, mereka dimatikan dengan pengulitan cincin di batangnya. Agar getah berhenti mengalir dan kayu mengeras sempurna. Baru setelah itu, raksasa-raksasa hutan ini ditumbangkan. Siap menjelma balok kapal, tiang rumah, atau pusaka peradaban. Untuk mengangkut batang-batang jati raksasa ini, teknologi pun dikerahkan. Mesin berat yang bentuknya menyerupai tank perlahan-lahan menarik batang-batang pohon. Melintasi jalur berlumpur dan tanah yang curam. Perhatikan bagaimana kekuatan mesin membuat pekerjaan berat jadi tampak ringan. Namun tak semua bergantung pada mesin. Di beberapa tempat, kereta kayu ditarik oleh lembu atau kerbau masih digunakan. Perlahan namun pasti. Satu-satunya syarat, kesabaran. Karena disinilah semboyan berlaku. Geduld is zulk in schone zaak. Kesabaran adalah sesuatu yang amat indah. Sesampainya di tempat pemrosesan, batang jati itu tak lagi sekadar kayu, ia diolah menjadi balok dan bantalan rel, mewakili kekuatan dan daya tahan yang telah tertanam sejak ia masih benih di tanah Jawa. Dan bila pohon terakhir telah ditebang, manusia memanggil si ayam merah, api, sang pemangsa terakhir. Lahan yang dulunya rimbun dan teduh, kini diserahkan pada lidah-lidah api. Hutan raksasa itu perlahan musnah dalam kobaran, meninggalkan bara dan arang sebagai penanda kejayaannya yang telah lalu. Namun semua ini bukan akhir, melainkan awal dari siklus baru. Setelah dibakar, tanah kembali disiapkan. Barisan benih jati akan ditanam ulang, dan waktu akan kembali membentuknya menjadi hutan megah. Swadaur kehidupan antara manusia, alam, dan kebutuhan zaman. Kamera kini bergerak menuju ruang kecil yang menyimpan harapan besar. Disinilah para gadis pribumi menimba ilmu di bawah sistem yang membatasi, namun tak mampu memadamkan tekad.
Lihatlah para garis pribumi berjalan ringan menuju sekolah, dengan pakaian bersih dan semangat yang terpancar di wajah. Sekilas sederhana, tapi inilah langkah kecil menuju perubahan besar. Dengan tata krama khas Nusantara, mereka menyapa guru perempuan mereka dengan penuh hormat. Itulah warisan budi yang diajarkan sejak dini, bahwa ilmu dan adab harus berjalan beriringan. Di kelas, mereka tak hanya belajar membaca dan menulis, tapi juga keterampilan hidup seperti memasak. Dapur jadi ruang pelajaran, di mana tradisi kuliner Nusantara diwariskan dengan penuh cinta. Di sekolah ini, para gadis juga diajarkan keterampilan dasar rumah tangga, mencuci dan menyetrika, sebagaimana layaknya seorang nyonya rumah sejati. Namun caranya khas. Di tanah Hindia, kain tidak digosok, tapi dipukul. Sebuah metode tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Menjahit, menggunting, dan merawat pakaian pun menjadi bagian penting dari pelajaran. Meskipun lemari mereka sederhana, keterampilan tangan tetap diasah. Sebab bagi perempuan Nusantara, keindahan bukan soal kemewahan, melainkan soal kerapihan, ketekunan, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Semua pelajaran diberikan dalam suasana yang sama, dengan ketulusan, ketertiban, dan penghormatan kepada ilmu. Sikap sopan santun yang mereka tunjukkan bukan sekadar aturan, tapi cermin dari budaya luhur yang mereka bawa sejak kecil. Melihat ini, kita jadi bertanya dalam hati, bukankah akan indah bila kesantunan seperti ini juga ditanamkan kepada anak-anak di tanah Eropa? Perempuan sejak dahulu cenderung pada yang halus dan terampil. Maka tak heran jika gadis-gadis ini menunjukkan bakat alami dalam membuat renda. Jari jemari kecil itu menari di atas benang mengubah kerajinan menjadi seni dan keterampilan menjadi kebanggaan. Lalu kita beranjak ke kebun, melihat sisal, tanaman dari Meksiko, yang kini tumbuh subur di tanah Hindia. Daunnya keras, seratnya kuat, dan dari sanalah dihasilkan tali-tali yang digunakan di pelabuhan, perkebunan, hingga perkapalan. Namun lebih dari semua itu, yang selalu memikat adalah pemandangannya. Hamparan tanah tropis yang luas dan kaya, di mana kerja manusia berpadu dengan keindahan alam. Di sini, setiap sudut adalah perjamuan bagi mata, dan setiap gerak adalah saksi peradaban yang terus berdenyut. Tanaman muda dijaga dengan telaten, rumput liar dicabut, tanah dirawat, hingga tiba saatnya ia cukup kuat untuk dipanen. Di usia 3 tahun, daun-daun sisal telah mencapai bobot yang mengesankan. 1 lembar bisa seberat 1 kilogram. Daun-daun raksasa itu dipetik dengan hati-hati, lalu diikat dalam bundel-bundel besar. Dengan kereta sederhana, hasil panen ini diangkut menuju pabrik. Di sanalah kekuatan alam akan diproses oleh tangan manusia mengubah serat kasar menjadi tali yang akan mengikat dunia dalam perdagangan, pelayaran, dan industri. Setiap kereta berhenti sejenak di atas timbangan. Berat dicatat, hasil dihitung. Lalu daun-daun besar itu bergerak di atas ban berjalan menuju mesin pemarut yang disebut raspador. Mesin itu menguliti kekuatan, menghancurkan daging daun, memisahkannya dari serat inti yang keras. Ampas yang disebut moes mengalir pelan di sepanjang got. Sementara bagian yang dicari, nadi dari daun sisal, akan menjalani perjalanan selanjutnya. Serat-serat sisal itu kemudian dicuci bersih dan dijemur di bawah terik matahari. Proses alami ini memberi warna khas, putih keperakan yang kita kenal dari hiasan-hiasan tradisional. Namun di balik kerja keras itu, kita pun penasaran. Bagaimana sebenarnya kehidupan para pekerja ini di desa? Pagi-pagi benar mereka sudah bersiap, tak terkecuali anak-anak. Dan kegiatan pertama yang mereka lakukan,
mandi sepuasnya di sungai pegunungan yang jernih dan sejuk. Pagi di desa selalu dimulai lebih awal. Warga bangun sebelum matahari naik dan anak-anak kecil langsung menuju sungai pegunungan yang jernih. Di sanalah mereka mandi dengan riang, berenang, bercanda, dan tertawa lepas. Tak hanya anak-anak lelaki, bahkan bayi pun ikut dibawa mandi. Sebuah kebiasaan yang tampak sederhana, namun menjadi bagian dari ritme hidup desa yang tenang dan bersahaja. Kini mereka harus menyeberang sebuah jembatan kecil. Dan bagi mereka, orang Eropa, langkah ini terasa agak menegangkan. Namun bagi penduduk setempat, itu bukan hal baru. Mereka melangkah ringan, seolah telah terbiasa sejak kecil. Segala urusan kebersihan, dari pakaian hingga peralatan rumah, dialirkan ke sungai yang sama. Di hulu mencuci, di hilir menyiapkan makanan. Beginilah cara hidup mereka, penuh keteraturan yang alami. Anak-anak lelaki yang masih belia menggiring kerbau-kerbau besar ke sungai. Binatang-binatang perkasa itu menghabiskan sebagian hari berendam di air, mendinginkan tubuh mereka di bawah terik matahari tropis. Bukankah terasa menyenangkan? Duduk santai di punggung kerbau yang lebar dan kokoh, lalu menyusuri sungai dalam perjalanan yang tenang? Bagi sebagian orang desa, ini bukan sekadar hiburan, tapi bagian dari hidup yang menyatu dengan alam. Perlahan, tenang, dan tak terburu-buru oleh waktu. Sungai, yang tak terelakkan, adalah anugerah alam yang membawa kehidupan dan energi ke tanah yang disinari matahari ini. Sebelumnya kita membahas tentang cara hidup masyarakat di desa, kali ini mari kita menelusuri selera kuliner mereka. Salah satu hidangan favorit mereka adalah sesate, yaitu daging kambing panggang yang dihidangkan dengan bumbu khas yang menggugah selera. Minuman penyegar dapat ditemukan di mana-mana, memberikan kenyamanan di tengah teriknya matahari. Seni menenun ditekuni dengan penuh ketekunan oleh para perempuan desa. Menariknya, mereka masih menggunakan metode asli yang telah dikenal berabad-abad lamanya, yakni teknik tenun ikat dan gedogan, yang prinsip dasarnya justru tetap dipakai oleh mesin-mesin tenun paling modern di masa kini. Dengan hanya berbekal alat sederhana dari kayu dan benang-benang hasil pintalan sendiri, mereka mampu menciptakan motif yang rumit, penuh simbol, dan kaya makna. Setiap helai benang diatur dengan cermat, ditenun pelan-pelan, hingga akhirnya melahirkan selembar kain yang tak hanya indah, tetapi juga syarat nilai budaya. Kain-kain tenun ini bukan sekadar hasil kerajinan tangan, melainkan cermin dari identitas lokal. Dalam kesederhanaannya, seni menenun menjadi salah satu warisan peradaban yang hingga hari ini tetap hidup dan terus dijaga oleh tangan-tangan terampil dari desa.
sebuah pulau di sebelah timur Jawa yang dihuni oleh masyarakat penganut Hindu. Sebagai penutup perjalanan ini, mari kita melangkah ke Pulau Bali, permata timur Hindia Belanda yang memiliki kekayaan budaya nan unik dan luhur. Kami tiba di Singaraja, ibu kota yang memancarkan keindahan khas, tenang, bersahaja, namun anggun dalam tiap lekuk jalannya. Warga Bali menyambut hari-hari mereka dengan langkah tegap penuh martabat. Di antara arsitektur khas dan suasana tropis yang menenangkan, masyarakatnya berjalan perlahan namun pasti, memancarkan semangat tradisi yang kuat dan rasa hormat terhadap warisan leluhur. Di Bali, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kekayaan budaya dan imajinasi orang-orang timur sangat memukau. Banyak perayaan megah sering diadakan, seperti lomba balap kerbau yang dihiasi dengan sayap emas dan lonceng kayu raksasa. Tanpa perhiasan ini, hewan-hewan tersebut sudah termasuk dalam jenis yang sangat indah. Mereka semuanya berwarna putih di bagian belakang tubuh mereka. Perlombaan terus berlanjut, melintasi sawah basah yang dipenuhi air. Ini bukan sekadar perlombaan, tetapi juga tentang kehormatan. Siapa yang bisa mengendalikan pasangannya dengan lebih baik? Seringkali, perlombaan berubah menjadi pertunjukan air, di mana pengemudi kerbau adalah prima ballerina yang memimpin tarian air tersebut. Nilai akan keindahan dan yang lebih tinggi dapat ditemukan pula di dalam kuil-kuil Hindu di Bali, di mana perayaan-perayaan persembahan yang luar biasa sering diselenggarakan. Persembahan ini terdiri dari bunga, makanan, buah-buahan, hingga hewan. Salah satunya terlihat di sini, di mana sebuah babi sedang dipersiapkan untuk dipanggang sebagai bagian dari upacara. Sebagai bagian dari tradisi yang sangat dihormati, wanita-wanita Bali dengan penuh perhatian membawa persembahan berupa bunga dan makanan, lalu membawa mereka ke kuil. Cara mereka menata buah-buahan dan benda lainnya di atas kepala dengan keseimbangan sempurna sangat mengagumkan, menunjukkan keterampilan dan dedikasi mereka dalam menjalankan ritual keagamaan. Ketika mereka berjalan menuju kuil, kami tak hanya terpesona oleh kemampuan mereka, tetapi juga oleh kecantikan luar biasa yang banyak dari mereka miliki. Kecantikan ini tidak hanya terlihat pada fisik, tetapi juga pada kekuatan dan keharmonisan batin yang terpatri dalam budaya Bali. Lewat tarian suci dalam upacara di pura, sebagai penghormatan kepada para dewa. Dalam gerak dan ekspresi itu, tersimpan jiwa lugu masyarakat Bali yang haus akan nilai-nilai spiritual dan makna-makna mistik mencapai puncak penghayatannya.